mereka benar-benar pengen ngejual gue. So girl, ini adalah perang. Di episode kali ini, suasana hati Akila tampak tidak tenang. Ia terlihat kesal dan frustasi karena tidak berhasil membuka salah satu folder yang ada di dalam laptop milik Harry. Meskipun Harry sudah memberikan kata sandi untuk mengakses laptop tersebut, namun folder yang sangat ingin dibuka oleh Akila tetap terkunci rapat dan tidak bisa diakses dengan cara apapun. Semakin ia berusaha, semakin besar pula rasa penasarannya, terlebih karena folder tersebut diyakini menyimpan informasi penting tentang sosok yang pernah disebut oleh Harry dengan sebutan Little Girl. Wajah Akila tampak cemberut. Matanya tidak lepas dari layar laptop yang terus ia tatap dengan harapan akan menemukan celah untuk membukanya. Berkali-kali ia mencoba berbagai cara, namun tetap saja folder itu tertutup. Keinginannya untuk mengetahui kebenaran malah membuat suasana hatinya makin jengkel. Seolah-olah Harry memang sengaja menyembunyikan sesuatu yang sangat penting darinya. Sementara itu, di ruko tempat tinggal Zara, suasana terlihat lebih tenang dan damai. Sore itu, Fatah datang menjemput Zara untuk pergi bersama ke teras kafe. Seperti biasa, mereka akan ada pembicaraan mengenai startup di sana. Zara rupanya sudah bersiap sejak beberapa waktu sebelumnya. Ia mengenakan pakaian santai namun tetap terlihat rapi, menunjukkan bahwa ia sudah menantikan momen ini. Ketika Fatah tiba, Zara langsung membuka pintunya dan Zara menyambutnya dengan tenang dan sikap yang hangat. Fatah pun merasa senang melihat Zara sudah siap. Di dalam hatinya, Fatah menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ia merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengenal Zara lebih dalam. Ada keinginan kuat dalam dirinya untuk mengetahui lebih banyak tentang masa lalu Zara, terutama mengenai latar belakang keluarganya yang hingga kini masih menjadi tanda tanya. Rasa ingin tahunya muncul bukan semata karena kedekatan mereka, melainkan karena ia merasa masa lalu Zara menyimpan banyak cerita yang belum terungkap dan bisa menjelaskan banyak hal tentang siapa Zara sebenarnya. Di tempat yang berbeda, suasana di teras kafe sedang dipenuhi semangat dan keceriaan. Pengunjung datang dan pergi silih berganti, menciptakan atmosfer yang hangat dan hidup. Di salah satu sudut kafe, sedang berlangsung sebuah pertandingan panco yang cukup menarik perhatian banyak orang. Pertandingan itu mempertemukan dua kelompok anak muda yang cukup dikenal, yaitu geng Chaos dan geng Slay Queens. Meski dari luar tampak seperti pertarungan antar geng, sebenarnya pertandingan ini adalah bentuk dari keakraban dan persahabatan yang telah terjalin kuat di antara mereka. Slay Queens, yang merupakan kelompok perempuan, ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar geng biasa. Lewat pertandingan ini, mereka ingin membuktikan bahwa perempuan juga memiliki kekuatan dan keberanian, serta tidak mudah diremehkan. Mereka tampil percaya diri, memperlihatkan semangat juang yang tak kalah dari lawan mereka. Sorak-sorai penonton yang memadati area kafe semakin membakar semangat para peserta yang beradu kekuatan dengan penuh sportivitas. Sementara itu, Harry terlihat sangat kebingungan. Wajahnya tampak sedih karena ia belum menemukan cara bagaimana supaya bisa membawa Michael pulang ke Indonesia tanpa risiko dirinya akan ditahan kembali seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Ketakutan akan kejadian itu kembali menghantuinya, membuat pikirannya tak tenang. Harry sadar bahwa setiap langkah harus dipikirkan dengan matang. Ia hanya ingin semuanya berjalan aman, tanpa harus mengorbankan dirinya lagi seperti dulu. Namun hingga kini, jalan keluar itu belum juga ia temukan. Sore itu, suasana di rumah Akila terasa tenang dan sedikit sepi. Cahaya matahari sore masuk melalui sela tirai jendela, menciptakan nuansa hangat namun sedikit muram. Di tengah ketenangan itu, sebuah motor berhenti di depan rumah. Tak lama kemudian, Zara datang dan kedatangannya kali ini bukanlah kunjungan biasa. Wajahnya tampak serius dan sedikit gelisah. Ia datang untuk berbicara dengan Akila mengenai hal yang selama ini menjadi rahasia besar dalam hidup gadis itu, yaitu tentang orang tua kandung Akila. Akila yang membuka pintu rumah langsung terkejut melihat kedatangan Zara. Namun tanpa banyak pertanyaan, ia tahu bahwa ada hal penting yang ingin disampaikan. Ia pun segera mengajak Zara masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Harry yang kebetulan sedang berada di sana, menyambut mereka. Namun Akila hanya memberikan isyarat singkat agar Harry tetap tinggal di ruang makan, tempat biasa mereka belajar bersama,
sementara ia dan Zara menuju kamar karena ada suatu hal yang harus dibicarakan secara rahasia. Setibanya di kamar, Akila menutup pintu rapat-rapat. Ia merasa ini bukan waktu untuk diganggu. Kamar itu menjadi tempat yang paling aman untuk mereka berbicara dengan lebih bebas dan tanpa diketahui banyak orang. Di dalam kamar yang sederhana namun rapi itu, suasana mendadak menjadi berat. Wajah Zara tampak tegang, namun ia berusaha tetap tenang. Akila pun mulai merasa gelisah. Ia tahu bahwa Zara datang dengan membawa sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Selama ini, Akila selalu menyimpan luka dan perasaan sakit yang dalam pada orang tua kandungnya. Ia mengira bahwa sewaktu kecil, ia telah dijual oleh ayah kandungnya, yaitu Leon. Ia merasa dibuang, tak diinginkan, dan diserahkan begitu saja pada orang tua angkatnya, yaitu Mamah Mayang. Luka itu membekas kuat di hatinya, menjadikan dirinya penuh dengan tanda tanya dan amarah yang tak pernah benar-benar terjawab. Namun, kenyataannya jauh berbeda dari yang selama ini ia pikirkan. Pada saat itu, Leon memang dalam keadaan ekonomi yang sangat terdesak. Ia tidak memiliki banyak pilihan, dan demi masa depan Akila supaya lebih baik, ia menyerahkan putrinya kepada Bu Mayang dengan harapan hidup Akila akan lebih baik. Zara memulai pembicaraan dengan hati-hati. Ia menyinggung soal kemungkinan bahwa orang tua kandung Akila masih sangat menginginkan kehadiran anaknya. Ia mencoba menggugah hati Akila untuk mulai membuka diri, walau sedikit saja terhadap kenyataan yang selama ini terkubur. Namun, reaksi Akila justru membuat suasana semakin hening. Mata Akila berkaca-kaca, dan air mata pun jatuh perlahan dari pipinya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Luka di hatinya belum sembuh. Ia masih sangat sakit dan bingung. Di dalam dirinya masih ada rasa kekecewaan yang dalam. Rasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi dan mencintainya. Zara menyadari hal itu. Ia tahu bahwa Akila belum siap sepenuhnya untuk menerima semua kebenaran yang sebenarnya, maka dari itu, ia memilih untuk tidak menceritakan segalanya. Ia hanya berusaha menyampaikan hal-hal secara perlahan agar tidak membuat kondisi mental Akila semakin terpuruk. Ia sangat memahami betapa rapuhnya hati seorang anak yang selama ini merasa tidak diinginkan. Maka, ia memilih untuk bersabar, menunggu waktu yang tepat hingga Akila benar-benar siap menerima kenyataan sesungguhnya. Di luar kamar, Harry masih menunggu di ruang makan. Ia tidak mendengar pembicaraan di dalam kamar. Namun, ia bisa merasakan suasana yang berat. Ia tetap duduk diam, menunggu, sembari berharap apapun yang sedang terjadi di dalam sana bisa membawa kebaikan bagi Akila, meski jalannya mungkin akan terasa sulit dan menyakitkan. Keseluruhan suasana di episode ini terasa sangat hidup. Ketegangan yang dialami Akila di depan laptop, kehangatan yang muncul dari pertemuan Fata dan Zara, serta semangat kompetitif yang menggema di teras kafe, semuanya membentuk rangkaian peristiwa yang saling melengkapi, memperkuat alur cerita yang semakin menarik untuk diikuti.